ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Turun, mangga Pak Anggi. Turun Pak Yusuf, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Pak Pasil kita mulai saja atau gimana? Ya, kita mulai saja. Oh ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada kegiatan yang lain nanti setelah kegiatan ini. Mangga Pak Pasil di kawitan. Baik. Oh, izin Pak Pasil sebentar. Ya, Rekan enggak. kami dari Sukalanang, Pak Dian hari ini tidak bisa mengikuti Zoom dikarenakan kena musibah, yaitu putranya yang baru lahir itu ada istilahnya kelainan dari matanya, tidak bisa melihat. Hari ini beliau akan ke klinik mata dan kita doakan bersama mudah-mudahan anak Pak Dian cepat sembuh dan bisa normal kembali matanya. Terima kasih Pak Pasil. Amin. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas informasinya. Ya, tadi juga beliau sudah telepon sih kepada saya sendiri kaitan dengan memang musibah yang dikatakan tadi. Ya, semoga tidak berlarut-larut ya. Semoga lekas sembuh lah intinya. Lekas sembuh dan diberikan kesehatan, juga diberikan kekuatan untuk Pak Dian. Ya, Bapak Ibu bisa tetap maya nanti tanpa ada hal-hal yang sifatnya nanti mengganggu ya, karena ketika ada permasalahan-permasalahan yang basicnya di rumah, terkadang kita tidak fokus dalam kegiatan yang kita laksanakan. Itu saja mungkin di akhir, mungkin nanti Pak Yusuf kita sama-sama doakan kembali untuk Pak Dian dan anaknya, semoga yang tadi dikatakan jalan terbaik lah ya, yang terbaik, mudah-mudahan disehatkan kembali seperti itu. Ya baik, izin share screen untuk materi siang hari ini. Untuk materi siang hari ini Bapak Ibu yang dikatakan tadi Bu Silmi ya, di awal kita hanya bertemu di tatap maya itu selama 2 JP, tidak sama dengan hari kemarin karena pembahasan sepertinya sudah tuntas di 2 pertemuan kemarin. Dan nanti di pertemuan pertama di hari Minggu kita pun akan juga membahas kaitan dengan modul 2.1 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kaitan dengan jadwal yang memang dikatakan kemarin bahwa kita ada 4 kelas di SMPN 1 Sukaraja. Alhamdulillah, untuk teknisnya seperti apa mungkin besok saya akan bertemu dengan pihak dinas kaitan hal tersebut. Mungkin untuk surat tugas ya Bapak Ibu sudah sampaikan di grup, surat tugas Bapak Ibu silakan disampaikan ke kepala sekolah. Kan itu meninggalkan sekolah. Untuk SMA nih, masih SMA dan SMK kan biasanya enggak dari dinas surat tugasnya. Jadi memang sedang dikomunikasikan, jika memang sudah ada ya, mungkin nanti dari KCD langsung dikirimkan lagi kepada Bapak Ibu, karena kaitan dengan tugas-tugas di sekolah pun terkadang ketika dihadapkan dengan surat dari dinas kaitan dengan tingkatan SMA, guru SMA kadang agak kesulitan untuk keluar seperti itu. Beda halnya dengan ruang lingkupnya SD dan SMP. Itu mungkin informasinya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual siang hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kesepakatan bersama menyalakan kamera ya dari awal sampai akhir, mematikan mikrofon jika memang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada,
klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan bersama. Selanjutnya masih di modul 2.1 kaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin kita sudah berdiskusi dan cukup hangat diskusi yang kita rasakan di pertemuan kemarin. Mudah-mudahan ada bekal buat hari ini kaitan dengan ada diskusi juga per kelompok ya Bapak Ibu, sama dengan halnya kemarin, tiga kelompok diskusi, kita mendiskusikan kaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif seperti itu. Nanti Bapak Ibu mungkin diarahkan untuk mencari referensi lain selain modul ya. Selain mungkin Bapak Ibu sudah ada nih di modul, sudah baca juga kaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Dari mulai kemarin kan mendapatkan perhatian kepada murid, bagaimana caranya mendapatkan perhatian kepada murid. Mungkin nanti dicari referensi selain dari modul ya Bapak Ibu. Selanjutnya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan seperti apa Bapak Ibu menahapkan kontennya ya. Selanjutnya isyarat atau cue pembelajaran. Nah, itu pun nanti Bapak Ibu cari referensi lain selain dari modul ya Bapak Ibu. Selanjutnya pembelajaran 1.2 konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini inti dari pembelajaran kita siang hari ini, 2 jam 2 kali 45 menit ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi ya Bapak Ibu. Belajar dan berbagi referensi kaitan dengan penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami atau temuan dari Bapak Ibu sendiri dari hasil berdiskusi dengan kelompok nanti. Ya. Selanjutnya referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi lebih ya Bapak Ibu, karena referensi itu kalau kita stuck hanya di satu referensi saja kadang kita itu tidak mau lagi membuka karena kita pola pikir kita keyakinan kita hanya di situ saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada referensi lain ya dari ahli-ahli yang lain seperti itu kaitan dengan materi ini seperti itu untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak ya Bapak Ibu. Itu tujuannya untuk agenda di sesi pertemuan siang hari ini. Yang pertama berburu referensi. Nah, ini ketika kita dihadapkan dengan kata berburu ya memang kita mencari ya Bapak Ibu, mencari referensi penyajian tugas gerak, bukan hanya dari modul saja yang dikatakan oleh saya sendiri tadi. Jadi dari luar Bapak Ibu cari ya, usahakan ya mungkin dari internet atau apapun ya Bapak Ibu kaitan dengan tugas gerak. Selanjutnya nanti setelah berburu Bapak Ibu berbagi ya, Bapak Ibu berbagi kaitan dengan referensi penyajian tugas gerak. Berarti di situ nanti ada presentasi masing-masing kelompok seperti halnya kemarin. Selanjutnya yang terakhir ada refleksi. Nah, ada 3 ini agenda yang akan kita jalani hari ini. Pertama mencari atau berburu, yang kedua berbagi referensi, selanjutnya refleksi, apa sih yang kita dapatkan dari kegiatan berburu referensi dan berbagi referensi seperti itu. Selanjutnya untuk review singkat materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya Bapak Ibu dari pertemuan 1 kemarin, pertemuan 2 juga di hari yang dekat kemarin 3 jam. Mungkin Bapak Ibu bisa mereview singkat kaitan dengan pertemuan di 2 pertemuan yang 3 jam udah 6 jam lah ya Bapak Ibu, udah dikuatkan. Baik Bapak Ibu, mungkin siapa dari Bapak Ibu yang akan mereview singkat kaitan dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2? Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan di pertemuan 1 dan pertemuan 2? Ya, silahkan Bapak Ibu boleh raise hand
sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu saja, dipersilahkan. Silmi, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mereview untuk pembelajaran hanya sedikit saja. Kemarin kan kita belajar apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut Bapak Ibu. Nah, pembelajaran efektif tujuannya itu yang tujuannya tercapai, anak-anak aktif dan anak-anak paham terhadap materi yang diberikan guru. Terus ini saya tulis tapi lupa judulnya apa, kayaknya komponen-komponen saat mengajar agar anak efektif kayaknya. Jadi satu keaktifan anak, yang kedua pendekatan beragam, yang ketiga ada umpan balik, konstruktif, yang jelas, yang keempat ada relevan, yang kelima ada penilaian yang berkelanjutan, keenam ada keterhubungan sosial, dan yang ketujuh ada pengembangan keterampilan siswa. Ya, itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Silmi telah mereview singkat kaitan dengan pemahaman materi yang kemarin. Ya, meskipun kita tuh agak sulit untuk memahami karena materi di 2.1 ini lumayan panjang ya Pak Ibrahim, Pak Yusuf, Pak Eden, apalagi yang memang kadang cepat lupa ya. Kita itu kaitan dengan materi yang memang betul-betul harus dipahami satu-satu. Memang menurut saya untuk modul 2.1 ini tidak cukup hanya tatap maya saja, harus diperkuat dengan tatap muka karena memang ada aktivitas-aktivitas yang memang juga harus dipraktikkan. Salah satu misalkan seperti tugas gerak yang dari mudah ke sulit, seperti itu. Seperti apa ya Bapak Ibu ketika praktek misalkan materi passing, praktek passing itu dari awal yang mudah ke yang sulit supaya siswa mengerti itu seperti apa gitu ya. Kalau hanya narasi terkadang guru olahraga karena memang tingkat untuk literasinya kurang, seperti halnya saya contoh, jadi saya harus dibantu dengan gerakan-gerakan yang memang bisa dilihat, jadi contohnya relevan itu dengan kehidupan nyata seperti itu. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu, dipersilakan. Selain tadi Bu Silmi sudah. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, baik, silakan Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya melengkapi saja tadi Bu Silmi, kalau lihat di pertemuan pertama, sebenarnya itu lebih ke konsep pembelajaran efektif sebenarnya. Ya teori-teorinya seperti tadi kata Bu Silmi diterangkan, terus kriteria pembelajaran efektif itu yang seperti apa. Terus di kemarin yang pertemuan kedua itu lebih ke pendekatan-pendekatan. Seperti kenapa guru ya kalau kemarin ayah ya harus punya strategi bagaimana pendekatan terhadap siswa, juga penyusunan dari menyampaikan tugas gerak itu dari awal sampai akhir supaya efektif itu seperti apa. Kemarin yang di tugas kelompok itu kan seperti itu ya, lebih ke
prakteknya dalam pendekatan-pendekatan guru kepada murid itu seperti apa? Kalau yang saya tangkap di pertemuan ke-1 dan ke-2 seperti itu. Mungkin itu Pak Pasya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah mereview singkat kaitan dengan materi hari kemarin ya, dan dengan memang ya pemahaman kita terkadang tidak seutuhnya ya Bapak Ibu, karena pemahaman itu dibagi-bagi seperti halnya ilmu ya, seperti halnya ilmu ya. Mungkin saya mampu katakanlah menjelaskan kepada Bapak Ibu kaitan dengan misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada dari Bapak Ibu kaitan dengan ilmu yang lebih yang saya tidak pahami gitu. Jadi kita saling berbagi. Jadi pemahaman yang Bu Silmi seperti ini, pemahaman yang Pak Yusuf seperti ini, jadi kita gabungkan. Nah, tugas kita di sini yaitu memperkuat pemahaman kita seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Ini selanjutnya berburu referensi, kemudian tugas gerak ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung kita diarahkan untuk dibagi untuk ke main room. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat ditetapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jadi 40 menit silakan Bapak Ibu berburu referensi kaitan dengan lembar kerja yang ada di dalam breakout room. Nanti jika sudah selesai maka kelompok diminta kembali ke main room seperti itu. Jadi 40 menit Bapak Ibu berdiskusi. Untuk lembar kerjanya saya izin untuk kirim ke kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk lembar kerjanya Bapak Ibu, seperti halnya kemarin. Kalau memang untuk di main call room utama yang ini berarti mengerjakan tugas nomor 1 ya. Selanjutnya untuk main room 1 mengerjakan tugas yang kedua, yang main room 3 mengerjakan tugas yang ketiga ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tugasnya Bapak Ibu, aksesnya Pak belum dibuka. aksesnya sebentar. Akses editnya ya Pak. Coba Pak Yusuf. Udah. Ya udah. Ya di situ Bapak Ibu sebetulnya tugasnya sama ya Bapak Ibu, tugasnya sama. Cuman perbedaannya Bapak Ibu tinggal mengisi saja, berarti yang memang ada di main call, yang di sini berarti yang paling atas main room 1 berarti yang kedua, nanti isinya kaitan dengan berbagi referensi inspiratif, dan situ ada penyajian tugas gerak ya Bapak Ibu. Nah, pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama menetapkan tanda prosedur ya. Dalam menetapkan tanda prosedur kaitan dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik itu seperti apa? Contohnya misalkan
komunikasi verbal dengan ucapan seperti iya, siap, hitungan 1, 2, 3 dan sebagainya misalkan, ataupun yang lainnya Bapak Ibu ya, selain dari modul ya. Selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ya, ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan faktor-faktor lingkungan ya, seperti contohnya Bapak Ibu dihadapkan dengan cuaca yang memang ekstrim atau seperti apa ketika memang akan mengajar olahraga seperti itu. Nah, kita harusnya seperti apa ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Nah, itu pun seperti apa mengatasi hal tersebut, atau misalkan Bapak Ibu punya ide-ide kaitan dengan siswa itu dipastikan peserta didik mendengar dan melihat kita ketika mengajar. Yang selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Dalam penggunaan waktu efisien, bagaimana caranya Bapak Ibu seperti itu, silakan Bapak Ibu cari selain dari yang ada di dalam isi modul, dan juga kaitkan dengan pengalaman yang Bapak Ibu alami ya, kaitkan dengan pengalaman yang Bapak Ibu alami. Selanjutnya di yang kedua, menahapkan konten atau aspek penugasan ya Bapak Ibu. Nah, di situ keterampilan gerak yang diajarkan ya, keterampilan gerak yang diajarkan ya, passing bawah misalkan ya, passing bawah bola voli Bapak Ibu, misalkan keterampilan geraknya urutannya seperti apa, urutan pengajaran yang Bapak Ibu lakukan, apakah misalkan dari mudah ke sukar gitu, ataukah seperti apa menurut pemahaman yang Bapak Ibu dapatkan di menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan kemarin ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada isyarat atau cue pembelajaran. Nah, untuk isyarat atau cue pembelajaran kan kemarin dengan fluid ya Bapak Ibu, dengan hitungan atau misalkan dengan apa, ataukah misalkan ketika memang berhadapan dengan materi gerakan passing bawah, Bapak Ibu memberikan cue atau misalkan isyarat yang digunakan, misalkan dorong atau bola dorong tidak dipukul misalkan. Jadi anak kan kadang ada gerakan-gerakan yang salah Bapak Ibu, bagaimana caranya mengarahkan anak supaya bergerak yang memang sesungguhnya gitu, sebaik mungkin gitu, gerakan yang memang menurut Bapak Ibu benar. Bagaimana isyarat atau cue yang bisa digunakan ketika memang diarahkan untuk keterampilan gerak yang diajarkannya apa, seperti itu. Contoh yang kedua misalkan gerakan passing dalam permainan sepak bola. Contoh misalkan kata isyarat atau cue-nya bola ditendang bukan disundul misalkan ketika passing kan, salah satunya seperti itu ya. Mata fokus ke depan dengan kontak bola. Nah, tujuannya untuk apa? Bapak Ibu mungkin sudah paham lah kaitan dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu silahkan cari referensi di luar dari modul ya kalau bisa Bapak Ibu. Karena kita untuk memperkuat ya, tujuan. Mengerti ya Bapak Ibu kaitan dengan tugasnya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan atau jelas Bapak Ibu? Yang punya saya masih yang pertama slide-nya, Pak. Masih berburu referensi. Masih berburu referensi ya Pak? Enggak Pak, kalau itu bisa dilihat dari link yang tadi disematkan di kolom chat yang saya jelaskan barusan, adalah lembar kerja yang disematkan di kolom chat. Di kolom chat ya, diklik nu biru. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah 40 menit di dalam main room, Bapak Ibu berbagi referensi kaitan dengan penyediaan tugas gerak ya. Dipresentasikan ya Bapak Ibu. Baik, kita bagi saja untuk breakout room-nya. Kelompok, timernya 40 menit. Jadi 40 menit seperti halnya kemarin, boleh dilihat Bapak Ibu batas waktu pengerjaannya di atas ya Bapak Ibu. Untuk
reshuffle-nya saya acak saja. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing. Silahkan untuk langsung berdiskusi saja untuk di main call. Di sini ada Pak Anggia, Pak Dera, Bu Dini, Pak Eden, ya, ada 4 orang di sini. Silahkan lanjut berdiskusi saja, boleh share screen saja langsung. Waktunya 40 menit. Sudah berjalan 39 menit. Tampilkan Bu Dini. Ayo nih, gimana nih? Di mana Pak Dera? Di mana Pak Dera? Cuman berempat, berarti Pak Sidik masuk ke kemana? Ayo, panggil lah, gitu dulu lah, sepeder lah. Woi, Budin, klik etana. Google Doc na. Dina chat na. Dari buka Budin etana. Kita kelompok berapa? Kelompok 1 gitu teh. Mohon Pak. Kelompok 1. Oh, jadi nomor 1-nya atas D-nya. Tulis Budin. Kemana teh? Aya dina ieu Nah, dina chat kolom chat. Screen share teh mana teh? Dina chat, Bu. Amun kene langsung ya, ini ketik di situ nih udah bisa baca semua. Ah, langsung ini tah. Nama anggotana dulu masukkeun. Dari kita yang LK yang mana? 1. Kelompok 1. Hiji. Mana? Lagi nomor 2, mana mah? Iya, jadi kelompok 2. Nomor 2. Ini seperti kita, Pak. Ini Mas. Udah belum Budin? Kita juga bisa diedit nih. Balikin lagi, kembali deh. Kembalikan deh. Keluarkan dulu ke masuk deh. Mah. Nama dia lah, masuk ke abdi lah. Nah, udah. Oh, Sama anggota. oh, Pak Eden, Bu Dini, Pak Dera. Kan alirannya. Aku lah. Diam jangan itu jangan mau tuh. Ah, udah diam. Jalan, bapak ya. Oh, itu bisa edit nih. Oh, tidak pernah. Nggak bisa diedit. Apa ya nah tapi bisa teh enak mah klik ya Pak, kotak sekali ya Pak. Bisa diedit gak Pak ya?
Bisa, sok video wae. Sok atuh. Bisa sebenarnya. Screen aja tuh Padera di screen. Di screen mah SSD iya nih, SSD edit nah bener. Screen oke. Enggak, bisa. Yang ngeklik dah. Bisa ngetik Padera. Ieu mah Gimana ya? Google Doc ieu mah. Oh iya bisa. Nah, udah adanya. Mana? Belum ada. Adanya. Yang dikit-dikit. Maju ya. Yang digedekan kumas kapal. Tong pakai eta, tong pakai gelar, udah. Oh iya, Tong udah. pakai SPD udah, tong nah, gitu aja udah. Siapa? Padera nggak bisa Bawah, sekali di bawah screen dulu. Padera. Bawa dulu. Nah, udah sok bawa. Bagian Dah, ke bawah, Pak. Hiji. Mangga Budin, iya kumaha menetapkan tanda Mendapatkan ya perhatian dari peserta didik. Oh, kamari ya mana kamari. Berarti dengannya pokoknya mendapatkan perhatian teh. Mendapatkan perhatian dari murid menggunakan Oh, klik Budi mana? Bisa ada ke Budin. Ah, menetapkan tanda iya prosedur ya. Ya, non Pak ya. Kamari kan udah Pak, lihat kamari kan. menggunakan mata penjelasan kreatif dan interaktif berarti Kumaha ya teh? Menetapkan tanda teh prosedur teh nu fluidnya nu kumaha tadi teh cepat teh. Eta mah dinu ieu dinu cuek nah. memastikan peserta didik dah. ini ada loh jawabannya, mau nggak? Kirim ke Abdi, Bu. Udah ketik video. Ibu tuh bisa diketik tadinya, Bu. Nggak bisa, kenapa nggak bisa diketiknya? Ya. Kira aku tuh gitu bisa. Tuh. Yang bawah mah bisa. Nah, coba balik lagi. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Terus jawabannya Ini semua menetapkan tanda prosedur teh. gimana ini? Mendapatkan perhatian dari murid. Dari Anggia, sini berarti banyak kan Ma. mendapatkan perhatiannya. Dia di sini mah ada jawabannya. Teh menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. iya hiji, B2. Menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Berarti bagi Pak, bagi Ma. jawab Di Bukan sini iya mah nih. jawabannya teh menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Menggunakan Metode pembelajaran itu. variatif Bisa ini. Kondi. Wah. Terus udah variatif dan interaktif udah. Tuh. Ah. Ini teh bisa dijelasin kok kita teh Pak. Yang aktivitas interaktifnya teh melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, permainan edukatif, simulasi, dan proyek kolaboratif
Itu lain sih. Masukkan awe gampang kan dibaca. Melibatkan Aktivitas interaktifnya teh. Yang interaktif ya. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Menambahkan konten dan aspek organisasi penugasan. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, permainan edukatif, ya. Udah belum Pak Anggia? udah aman. Simulasi, dan proyek kolaboratif. Mana coba aku mau lihat Oke. Bervariatif tulisnya. Variatif PVP. Ya kan gitu juga, Dek. Ini gini deh, Dek. Gini. Gitu kan. Edukatif. Oke. Terus untuk teknologi pembelajarannya menggunakan alat bantu visual. Untuk Kaduana berarti nu kaduana. Pembelajarannya. kaduana atuh eta lanjutkeun. Lanjutkan bieu. Untuk Naon saya tak kira. Untuk teknologi digitalnya Kayaknya main itu dibagi dua, meureun kan didinya kan aku kan nulisna kan yang bervariatif dan interaktif. Nah, di dia ngajelaskeun berarti bervariatif, di handapna berarti ini yang keduanya meureun ya. Kaduana berarti teknologi mah Yang keduanya meureun. sampai kolaboratifnya cukup titik kayak gitu. Oh, udah kolaboratif udah jadi hapus. Teknologi pembelajaran yang keduanya teh teknologi pembelajaran titik Ya, dua. kedua nah, Menggunakan alat bantu visual dan menggunakan alat bantu visual seperti video, presentasi multimedia. Maaf, Mudin. Menggunakan alat bantu visual seperti video, Terus presentasi multimedia, presentasi multimedia, dan aplikasi pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik. kumaha Budin? Sampai mana itu? Aplikasi pembelajaran Menggunakan alat bantu visual dan aplikasi pembelajaran menggunakan untuk membuat materi lebih menarik. menggunakan Ini udah. Dan aplikasi pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik. Dan itu menetapkan tanda yang keduanya apa itu teh? mengatasi faktor lingkungan. Lingkungan dan mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Kalau jawabannya gini gimana? Menciptakan lingkungan belajar yang menarik, kan ada dua ya. Pengaturan kelas dan di lapangan. Kira-kira casan HP kira. sok Panggia aku malam untuk teleponan yang aku. Asa baik baik top teleponnya. Jadi ya baik mati. gas Mana sih mantap. mana? Oke dia etana orang pareman di dia etana Aku baru ningali kan eta. Panggian mana nomorna?
anu B. Sudah mendukung manusia-manusia. Kedua MPK. Soal itu Budin. Kumaha teh mana deui Buka Pak di Budini Pak. Edit. Anu di SS keur mananya nu eta ieu anu kelas 3.
Abdi larian nu cekna Bu, orang larian nu cekna. Aku minta link lembar kerja. Yang ini bukan? Ya mau minta linknya Pak Gugum di kolom chat. Kumaha teh Pak yang link itu Pak? Kopikeun ke pastekeun di dana. Kopi lah. Kurang Bisa? candu. Kadieu Pak nih, kopi kadieu nih. Linknya. Panggia, Maha aku mau token di WA anu D anu C make lah. nu dia orang esian di anaknya ame gancang. Iya tah. Nu de, Oh, anu D. nu C acan. Oke. Lah, nu C teh naon sih pertanyaannya teh? Mendengar dan melihat ya. Komunikasi terbuka. Yalah. Oh, Bener teh ta? bisa. Di. Nah, aya deui tah. Tapi mah tidak efisien ieu mah. Gimana efisien? Kumaha atuh biar eta tuh biar efisien sok. Ya digantang eta we. Nu luhurna efisien teh coba. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata ieu mah. Kela anu C naonnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat ya. Fokus intinya merenya. Namun misalnya membangun hubungan yang baik dengan siswa nyambung tuh. Komunikasi terbuka jeung perhatian individu. Bisa. Kemarin dijelaskan nama. Memastikan peserta didik mendengar dan Anu udah eta. Kela ya tulis dulu. Anu mah beres kan? Ieu nu bela. Nu B-nya. Oh, ieu nu bela. Oh. Didik mendengar dan melihat. Terus dari gangguan. Mana teh bete? Dekorasi kelas. Kamu semua 2 unggul. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kumaha sok coba? Merhatikan memang maksudnya apa itu? Merhatikan pas ngajar jika nanti kitunya Pak Edennya bangun nama memperhatikan orang nu kemarin materina eta teh. Materi nu kemarin eta teh. Di katingali nu kamari geus. Jadi kumanya bisa dipahami bisa dilihat gitu maksudnya kumaha sih? Dapat dilihat oleh jadi si tanda eta teh kita teh pas dulu tanda itu teh bisa dilihat dan dipahami oleh siswa gitu sih di situ buat maksudnya. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. No, kumaha? Nah, lamun ieu kumaha Budin tah orang kirimkeun. Nah, ke bawahna. Padera, yuk kumaha Padera? Nu ngawasitan Padera mah. Nah, ke bawah gini aya keneh ieu. Heeh, sok Padera yuk gas. Nah, kita kumaha Bud eta Budin tinggal. Udah habis ini, udah ke bawah mentok. Oh iya, udah itu. Nah, Oh, bisa Pak eta Pak. Eta berarti nomor. ya. Cek. Cek. Udah diisi itu sama Pak Yusuf. Eta nu dena kumaha Pak? Oh, kata lah Budin ketik orang mulai adalah. Ini yang Nyata saya. ketik Budin. Oke. Peserta didik ya. Jadi ketika timbangan Kumaha? menguasai komunikasi yang baik itu kan? Heeh. Nya tidinya we. Ya. Nya. Nah, kelompok saya udah beres, Pak. Jangan mau laki lobak ini. Jangan.
Mohon sila be saya ewok teh be. Nelegeng. Yang tampil di semua kumaha ya? Iya tadi tampil di papian teh di robah. Gede. Jalan. Di bangunan mana? Iya, beun masuk mah euy. Nuhun teh nu mana? Iya tah. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1. Heeh, nu luhur nanya. Nu tadi kok aku. Guru PPJOK perlu memperhatikan dan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PPJOK karena bangunan iya ya, bangunan mah nu hade mah. Sok atuh sok gas. Padera he, padera. Nu handapna padera. Buin dalam eta di bawah nanya orang cepat. Sok. Penggunaan waktu efisien. Yok, iya aku ieu nulis tah, aya kan? Aya teu be. Be tingali be bari dibuka eta aya teu be. Jawabanna. Waktu efisien, oke. Iya teh tulis semua tong, Pak. Mempermudah Teu kedah, Bu. Udahlah eta we sakitulah cukup. Tuh 2 lah cukup lah. Be, ada aya teh be. Aya. Gimana gitu? Wow. Ya, so aya. Menggunakan waktu yang efisien. Iya, tadi we Budin. Mana padera eta aya teh. Pak, damang Pak. Alhamdulillah. Ini yang kisahkan kita dari rezeki nih tadi. Beres ya. Gitu lah. Iya, aku bikin ini. Nanti kan. Saya apapun. Salah Budin. Yuk. Ada Budin, ada ya. Kirimkan atuh, Pak. Hah? Kirimin. Orang klik dia. Anu mana? Nomor D. Buat rencana pembelajaran. Pembelajaran modul ajar yang terstruktur. Udah, Bu. Pak Dera ulin wae. Punten panggil punten ieu new plus ka babak deui ieu hidup pindah heula. Padang Senin. Padang Minggu, Padang. Padera. Siap, aman. Kuat Ibu. Ayo atuh. Ieu nuju tugas heula geus kedap. Sagem deui, aduh ampun. Siap kedap deui Bu. Gitu. Aman. Minggu hari Minggu Minggu. Kepenak tuh Pak eta. Ada.
Baca Budi, Nude. Nggak bisa. Di mana Pak? Di WA udah dikirim? Bentar. Anu deh, membuat rencana menurut aja. Oh ya udah, kata yang panjang. Coba Nuce. Kan menguasai benar itu, menguasai komunikasi yang baik ya. Iya jawabannya aya deh. Ayo kumaha manahapkan konten dan aspek kepenugasan jeung isyarat. Ah, B jeung C. Hah? B jeung C? Ya tinggal jawabannya. Ya udah ada. Iya kelihatan pada dia, aku ge muka kan. Oke, udah. Dah. Oh iya ayeuna menahapkan konten. Anu mana ya, Nak? Menahapkan konten dan aspek Nomor 2, nomor 2. Nomor 2 jeung nomor 3. Lah nomor 2 Kak. Sampai kalau lagi gitu. Salah lagi kena video deh. Udah. Kalau lagi. Syarat yang digunakan. Apa dari dulu ya? Apa dua? Keterampilan gerak yang diajarkannya apa, Pak? Sudah dari dulu tanyakan sendiri. Oh, maka habis ya? Belum. Rek nyarek bola voli rek naon eta teh ni? Bapak tagihan mau habis ya, Pak? Oh iya iya. Bisa bola voli, bisa sepak bola. Pilihnya nu mana lagi eta nya gitu. Oh. Oke. Ya yuk. Tapi nanti susah kirimnya, Pak. Udah Budi dikirim. Pak Dera mau yang mana? Pak Dera mah ngawasitan. Panggil mau yang mana? Abdi nomor 3 lah, Budi nomor 2 ame gancang. Sok. Aku tulis ya. Mai kolot mah cenah maca we. Ya, benar. Adi mah teu wantun, Pak. Mewarang mah teu wantun doh. Emang hasil ngarok heula kira. Siapa, Man? Permainan naon eta teh panjangna naon Pak Anggia? Permainan. Ieu mah naon teh? Sama di apa lah ya teh saat di warung susurna. Ieu mah materi naon? Materi SD-nya. Ya tinggal ditambah-tambah deui atuh Budin. Sama eta kebugarannya semani mah ya udah samain we. Materi kelincahan gitu atuh nu jelas. Di nomor 3 nanya. Mainan mukat ikan. Oh, eta iya. Terus contohnya ya. Muka teh anu naon muka teh aku karek ngadangu Pak Anggia. Anu ngajaring nih, anu barudak teh ngajararing. Eta teh mukatnya Mas. Interaktif barudak. Typing geus di dieu tadi teh ngawakeun. Kayak orang bacaan deh mun atasna. Materi kekuatan permainannya apa? Mana? Materi kekuatan mah push up, sit up meureun. Iya. Bisa naik turun tangga mana? Ya. Push up. Naik turun tangga. Naik turun tangga. Naon sih bahasa nanti teh? Tong naik turun tangga atuh rada elit. Naon eta teh? Blit. Apa namanya? Bener tong yang halus teuing. Tapi di sini push up maksudnya mana gerakan lokomotor dan lokomotor nih? Bisa. Oh, masih giat, terus cuma tadinya. Dia masih giat dia kami ya. Nah, kami ya. Nah, jadi lama beda dia.
Ada, ya cara. Ini sidang kenapa ini? Ke depan. Udah, Pak. Gila. Ya, aya dosen cek ya. Udah. Itu lagi Pak Anggia. Hah? Beres ya? Beres kan? Dah. Kayaknya aku kayak kaca helanya sebentar. Bu. Kurang garap. Beres, Pak. Soknya yang kaca hela sekedap. Siap, aman, Bu. Hah? Ente eta ningali paiik. Tinggal paiik kan foto. Pikiran naon itu Aman, Pak. habis ya tadi sabur ya. Siap. Kan dapurnya. Kaitan dengan tentu saja yang lebih siapa yang menanggapi atau Iya, hapus Quran, abi anu lempar tangkapnya, anu lempar tangkap di chatnya. Iya, membacakan. Abdi ngemaca. Volume suara coba tambahan nih Budin. Anu maca ayang ke anu ngajawabna. Menanggapi siapa? Saipal abdi ngisi nu lempar tangkapkeun catat deui ku Saipalnya. Ya. Terus lamun aya menanggapi atau bertanya ke kelompok lain pada saat atau menanggapi atau menambahkan. Mos Pak minyak mos Pak dipakai teh? Hah? Mos. Eta teh mos. Bade sabu eta Budin. Masan ya. Baik. Kasih baik. Cek anu apa tuh cek anu apa motor? Doa kayaknya doa merenya.
Baik, Bapak Ibu, karena waktunya cukup 40 menit sudah selesai. Dipersilakan Bapak Ibu dari kelompoknya masing-masing menyampaikan hasil dari diskusinya. Silahkan mau kelompok yang mana dulu terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Ya, boleh Pak Gugum. Enggak, kelompok Pak Gugum dulu. Pak Gugum, abinya moderator nanya. Silakan langsung sambil di share screen aja. Ya, Pak Gugum boleh di share screen tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pak Ibrahim, Pak Yusuf, Pak Gugum, dan saya sendiri berbagi referensi inspirasi penyajian tugas gerak. Untuk pemaparan nomor 1 akan dipaparkan oleh Pak Gugum. Untuk pemaparan nomor 2 akan dipaparkan oleh Pak Ibrahim, dan nomor 3 akan dipaparkan oleh Pak Yusuf. Kepada Pak Gugum, saya persilakan untuk memaparkan nomor 1. Ya, makasih Bu Silmi. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan yang ke-1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan. Menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin perhatian pembaca. Membuat tujuan, buat daftar alat dan bahan, menyusun langkah-langkah, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Menata ruang kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menjalin komunikasi dengan siswa yang baik, menyepakati aturan bersama, memberi motivasi menggunakan pembelajaran yang interaktif. Interaktif di sini adalah metode. Yang C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Mendengar yaitu siswa harus mendengarkan baik dan fokus agar dapat memahami materi. Mengajarkan peserta didik untuk belajar dari gambar atau video yang menarik. Penggunaan waktu yang efisien. Membuat jadwal waktu prioritas tugas. Hindari multitasking atau waktu istirahat. Hindari penundaan. Yang terakhirnya evaluasi. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Silmi. Terima kasih Pak Gugum atas pemaparannya. Pertanyaan nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dipaparkan oleh Pak Ibrahim. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pertanyaan kedua. Pertanyaan mengenai konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini saya mengambil keterampilan gerak senam lantai, yaitu sikap kayang. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama anak tidur di atas matras ya, dengan kedua kaki ditekuk, terus kedua tangannya ditarik ke belakang, disimpan dan menempel di atas matras. Yang keempat, mengangkat tubuh ke atas dan kedua tangan lurus, kepala berada di bawah. Penapan yang dari yang kedua, servis bawah ke dalam permen belakang. Pertama, kaki kiri berada di depan, rangka depan selebar bahu. Ini apabila anak memukulnya dengan tangan kanan. Tapi apabila dengan tangan kiri, maka kaki kanan yang berada di depan. Bola dipegang oleh tangan kiri, sesuai dengan tadi, kalau kaki kiri di depan berarti bola dipegang oleh tangan kiri, dan apabila kaki kanan di depan berarti bola dipegang oleh tangan kanan karena memukul dengan tangan kiri.
Badan sedikit membungkuk ke depan dan pandangan melihat ke depan. Yang berikutnya bola dilambungkan oleh tangan kiri ataupun tangan kanan. Pada saat bola turun, ayunkan tangan kanan yang sudah dikepalkan untuk memukul bola ke depan, jadi memukul dari bawah. Ya. Tapi kalau misalkan kidal, berarti bola dilambungkan oleh tangan kanan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk nomor 2 dari kelompok. Kompornya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibrahim. Pak Gugu, mohon maaf, audionya dimatikan. Ya, siap. Selanjutnya, isyarat pembelajaran akan dipaparkan oleh Pak Yusuf. Pada Pak Yusuf, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Silmi. Saya akan memaparkan isyarat cue pembelajaran. Yang pertama adalah gerak dasar berjalan. Isyarat yang pertama adalah isyaratnya tegakkan bahu dan kepala atau lihat ke depan. Yang kedua, ayunkan lengan dengan langkah santai atau langkah pelan tapi stabil. Yang ketiga, tumit mendarat terlebih dahulu, baru jari-jari atau langkah kaki dari tumit ke ujung jari. Yang keempat, ayunkan lengan dengan lembut seirama kaki. Terus Pak Gugum. Ya. Yang terakhir, atur napas sesuai langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, gerak dasar melempar dalam permainan bola kasih. Isyarat yang pertama, siapkan posisi belum. Ya, siapkan posisi kaki terbuka selebar dari bahu. Yang kedua, lihat sasaran. Pandangan ke arah tempat bola dilempar. Yang ketiga, genggam bola dengan kuat-kuat tapi rileks. Selanjutnya, ya, putar bahu dan pinggul sebelum melempar. Yang kelima, angkat siku bahu. Yang keenam, langkah kaki saat melempar. Dan lanjutan gerakan tangan ke arah sasaran setelah bola dilepas. Itu mungkin paparan yang ketiga dari kelompok 3. Terima kasih. Mangga Bu Silmi dilajengkeun. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Pak Yusuf. Kepada kelompok lain, apabila ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan respon saja. Tidak ada. Sudah cukup paham? Kayaknya tidak ada yang mau menanggapi ini. Menjawab udah cukup paham, udah jelas. Terus jelas ya mah lebih jelas bahkan. Udah jelas ya apa ya? Nuhun, Pak Oh, Edwin. ada alhamdulillah. Cukup segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Pak Pasil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ya, Bapak Ibu, ya meskipun memang sudah dirasa jelas dari kelompok 3, ya saya sarankan untuk bertanya saja dari Bapak Ibu yang lain supaya memperkuat pemahaman kita dan juga hidup diskusi kita kaitan dengan pemahaman. Kalau hanya dibacakan biasanya hanya selewat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sambil berdiskusi, apalagi dikaitkan dengan kehidupan nyata, isu-isu ini, kaitan dengan materi-materi ini, kita akan lebih paham lagi. Jadi tolong berpikir lagi, berpikir kritis Bapak Ibu, kaitan dengan hasil kerja dari kelompok yang lain. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Izin. Ya, dilanjutkan dengan kelompok yang lain, Mangga.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap LK2 modul 2.1 yang akan dibacakan oleh nomor 1 Bu Dini, nomor 2 Pak Ede, dan nomor 3 oleh saya sendiri. Izin saya screen Pak ya. Ya, silakan. Mana ik? Mangga Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil kerja kelompok kami di kelompok 1. Yang pertama, Pak Anggia. Yang pertama, di sini ada mendapatkan perhatian dari peserta didik. Hasil diskusi kelompok kami yaitu yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan interaktif. Maksudnya di sini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok seperti ada permainan edukatif, simulasi, dan proyek. Itu naik itu ya. Umaya. Layarnya taikeun. Slide-nya itu langsung naik, nggak kelihatan. Ya, ditarik ke atas, Pak. Iya, ya Bu, nggak kelihatan Bu. Diulang di Panggi di chatting nu eta na. Diklik Windows aja. Langsung ke laman yang link yang ini, Pak Anggi. Gimana Pak Anggia? Di sini mah geser di sini namanya. Geser di Panggi nama ya. Tuh. Geser ya. Iya, Panggi di sininya nggak geser. Masih geser di nama nama. di sini nama. Masih di nama. Geser di Panggi nama geser. Tuh. Justru di sini mah Coba Budin, sharekin di Budini coba. ente di dia mah tengah geser hangar. Coba share screen di Budini. Makanya abdi pada naroskeun itu ya. Ya. Angginya keluarin dulu. Oke. Sudah disiapkan ya. Coba di Budini. Loh. Nah, tak bisa ya. Kenapa? Why? Kenapa ini? Di mana di mana? Diklik atas coba lihat. Bu, ulangi lagi. Nah, sip. Eta mah dari Pak Pasil itu mah. Izin, ayo Bu, silakan, mangga. Dibantu. Sok dibantu ku Pak Pacil. Dilanjut yang kedua ya. Masih yang A, yang kedua di sini kita mendiskusikan teknologi pembelajaran. Di sini kita menggunakan alat bantu visual seperti video, presentasi multimedia, dan aplikasi pembelajaran menggunakan dalam pembelajaran agar materi lebih menarik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kita menciptakan lingkungan belajar yang menarik
Yang pertama, pengaturan kelas yang dilakukan itu mengatur jadwal kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan seperti menata tempat duduk secara fleksibel dan menampilkan karya siswa. Kalau di lapang kita memodifikasi sarana dan prasarana. Yang keduanya ada dekorasi kelas. Di sini menggunakan seperti poster, grafik, dan hiasan kelas yang relevan dengan materi pembelajaran untuk menciptakan suasana yang menarik, contohnya seperti pojok baca. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menambah volume suara dengan lantang dan tegas. Yang kedua, menggunakan komunikasi peserta didik, menguasai komunikasi peserta didik. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan berjalan efektif dan bermakna. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang terstruktur. Yang kedua, menentukan durasi waktu. Yang ketiga, meminimalisir menggunakan kata-kata yang panjang. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Anggia. Anggia. Terima kasih Bu Dini atas pemaparannya untuk soal nomor 1. Mangga untuk soal nomor 2 dipaparkan oleh Pak Eden. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya membacakan aja Pak untuk nomor 2 ya. Nanti mungkin kita bisa. Baik. Untuk nomor 2, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi saya akan baca dari ini aja dari yang di sini, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan di sini mengambil kami kebugaran jasmani dengan urutan pelajaran yang dilakukan di sini, yaitu materi pelincahan dulu, kemudian permainan, ikan atau seperti. Dan yang kedua dengan materi kekuatan, itu pun mulai permainan misalkan jongkok berdiri dan kemudian materi yang kedua di sini keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerak lokomotor dan lokomotor. Sini hanya kami mengambil 2 bentuk latihan yaitu berlari. Selainnya dikaluhurkan Pak. Nah itu. Ya. Yang kedua. Jadi gerak lokomotor dan non lokomotor kami hanya mengambil 2 itu, yaitu berlari sprint jarak pendek dan kemudian sekuat jam push up dan sit up. Mungkin itu untuk yang kedua. Untuk selanjutnya mangga ditekan ke Pak Angga. Terima kasih. Turnuhun Pak Eden atas pemaparannya. Untuk nomor 3 berhubung bergerak lagi di luar akan jawab oleh saya sendiri. Nomor 3 isyarat Q atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang saya ambil di sini 1 materi kebugaran jasmani. Isyarat Q yang bisa digunakan 1 peluit 1 kali atau dengan hitungan. Yang kedua, materi permainan bola voli, passing bawah dan passing atas. Isyarat Q yang bisa digunakan 1 seperti luruskan siku, tekukan lutut, pandangan ke bola, kedua tangan depan atas dahi. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Kepada ayah atau rekan-rekan yang lain mau menambahkan atau menanyakan, mangga dihaturan lingi. Pak Ibrahim. Ya, mangga silakan Pak. Mangga Pak Gum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan yang tadi dipaparkan oleh Bu Dini. Nomor 1 bagian D. Coba Bu. Bagian D-nya ke bawah, mau lihat dulu. Pak Pasil. Pasil. Maaf. Silakan dilanjutkan Pak. Aduh, bagian D nih di sini ada poin yang ketiga, meminimalisir menggunakan kata-kata yang panjang. Bagaimana Bu itu Bu? Lebih jelasnya gitu. Terima kasih Pak Gu. Mangga Bu Dini untuk mau menambah atau Pak Eden, mangga Pak. Itu maksudnya meminimalisir, jadi jangan terlalu banyak kata lah. Jadi kita kata yang pendek tapi dapat dipahami dan
Siap, makasih Pak. Lainnya mangga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tentang pengguna apa? Kalau di punten papasih yang dikahanapkeun. Poin yang mana, Pak Ibrahim? Yang Ibu Dini yang masih nomor 1. Kaluhur meureun tuh. Ya. Yang ini. Ya, cukup lah. Di sini ada kriteria membuat kesepakatan kelas gitu. Nah, saya ingin dijelaskan apa yang dimaksud dengan membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Ya, izin menjawab Bapak. Saya pribadi, pengalaman saya di SMA Negeri 1 Sukaraja memang sudah ada kesepakatan kelas. Maksudnya kesepakatan kelas di sini kita membuatnya antar wali kelas dulu dengan anak-anak yang kita wali kelaskan. Contoh nih, saya sebagai wali kelas 12C2. Misal, nomor satunya kita sepakati dengan waktu. Jadi di situ anak-anak harus on time datang jam 7.15. Yang kedua, berpakaian lengkap sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Berambut rapi, dan untuk wanita memakai kerudung dan lain-lain. Termasuk sabuk atribut yang sekolah sediakan. Terus yang ketiganya contohnya misalnya seperti ketika ada guru, anak-anak tersebut harus sudah ada di kelas. Terus yang keempat misalnya kesepakatan itu Pak Ibrahim, di situ juga ada konsekuensinya. Nanti kita buat sendiri seperti itu mungkin Pak Ibrahim. Ya, terima kasih. Luar biasa Bu Dini. Itu kesepakatan kelas. Insya Allah saya akan membuat kesepakatan pada saat di lapangan. Yang pertama tidak boleh pakai sendal dari saya. Yang kedua harus memakai kaos olahraga. Kadang-kadang kalau di SD Pak Pasil ada yang suka memakai seragam yang putih gitu ya. Dan ke bawah juga, ke atas kaos ke bawahnya pakai celana yang merah. Ya. Sama. Dengan adanya Budi mengupakan kesepakatan kelas itu membuat ada inspirasi ya, ada tambahan ilmu, wawasan ya bagi rekan-rekan grup PJOK yang ada di lingkungan sekolah dasar. Kita mencoba membuat kesepakatan di dalam lapangan, di dalam pembelajaran olahraga. Terima kasih Bu Dini, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ayah untuk paparannya yang luar biasa dan menginspirasi sekali buat kita-kita. Mangga yang lainnya ada yang mau menambahkan atau gimana Pak Pasil? Cukup saja sepertinya, dilanjut ke kelompok berikutnya, dipersingkat saja yang kelompok terakhir. Terima kasih pada rekan-rekan atas paparan kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, silakan. Baik, silakan dilanjutkan, persempit saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memaparkan dari apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu yang pertama ada Pak Bayu, yang kedua ada Pak Iik, yang ketiga Pak Sidik, dan yang keempat saya sendiri. Untuk yang pertama, nomor 1 itu akan dibacakan oleh Pak Sidik, yang nomor 2 akan dibacakan oleh Pak Iik, dan yang
tiga terakhir akan dibacakan oleh Pak Bayu. Untuk yang pertama, dipersilakan Pak Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bacakan. Ini mohon maaf karena layarnya pakai HP jadi kecil nih ini kelihatannya nih. Mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Satu, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, itu. Di dalam menetapkan tanda prosedur itu yang dilakukan itu salah satunya komunikasi verbal untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik ya dalam pembelajaran. Nah, itu. Yang kedua, membuat komunikasi non verbal ya dengan tepuk tangan atau mengangkat tangan ya, bisa dengan bersiul atau fluid ya, seperti itu. Ini yang termasuk tadi untuk menetapkan tanda ya atau prosedur ya. Yang keduanya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ya. Di dalam melaksanakannya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ya, seperti itu ya. Sumber daya yang ada di sekolah bisa kita manfaatkan untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, yang keduanya, poin duanya, bisa memilih tempat pembelajaran yang aman dan nyaman ya. Dengan kategori apa? Kita tetap harus berfokus sentral ke siswa untuk keselamatan siswanya, tidak membahayakan, mungkin seperti itu. Dari mulai awal mau pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar ya. Bu, luhur teuing Bu, itu pasti Pak luhur teuing. Nah, mana tadi deh? Memastikan peserta didik ya mendengar dan melihat. Seperti itu ya. Poinnya, menampilkan poster atau video pembelajaran ya. Berarti dalam menampilkan poster atau video pembelajaran itu harus terlihat oleh posisinya semua siswa ya. Semua siswa dari sudut misalkan ya, dari sudut kiri kanannya atau dari depan juga bisa melihat. Ya, seperti itu. Kalau misalkan siswa berdiri berarti kita harus mengangkat lebih di atas kepala kita, mungkin seperti itu ya. Kalau posisi duduk mungkin kita bisa normal ya. Kalau siswanya dalam keadaan duduk siap, kita bisa normal berdiri gitu. Yang poin duanya, aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini ya. Betul, dalam aktivitas yang menarik dan menyenangkan ya, siswa akan mudah untuk menerima pembelajaran dan akan meniru ya apa yang akan kita peragakan, kita contohkan seperti itu, lebih mudah ya. Karena apa? Tidak monoton, mereka pasti mau mendengarkan seperti itu ya. Yang keempat, penggunaan waktu yang efisien ya, penggunaan waktu yang efisien. Ini mohon maaf nih agak ditertawakan sama lingkungan nih saya. Penggunaan waktu ya, penggunaan waktu yang efisien. Poinnya, menyampaikan instruksi dengan jelas, mudah, mengerti sesuai dengan tujuan ya. Kita membuat tadi ya seperti ada kesepakatan, ada aturannya dulu, membuat aturan dalam menyampaikan satu materi per materi atau gerak per gerak itu ada batas waktunya, batas waktu pengulangannya misalkan seperti itu, sehingga tahapan itu bisa tercapai untuk tujuan pembelajarannya. Ke atas sedikit Pak. Nah, yang poin keduanya ya dalam penggunaan waktu ini, penyajian tugas gerak harus singkat ya. Nah, ini kita sebagai gurunya ya hanya dengan memberikan instruksi, misalkan bisa satu kali contoh, anak-anak harus memperhatikan ya dengan seksama, dan nanti anak untuk bisa memperagakan ya apa yang seperti kita contohkan bisa 1-2 orang ya, dan terakhir bisa dievaluasi oleh guru sendiri. Tapi
tidak untuk membuat ponisan bersalah, oh ini salah, misalkan seperti itu, tidak ya. Hanya untuk memberikan motivasi mereka agar lebih giat lagi, lebih sering lagi melakukan refleks pengulangan gerakan di luar pembelajaran ya, seperti itu. Misalkan berlatih di rumah atau setelah kegiatan olahraganya di waktu senggang. Saya kira untuk nomor 1 cukup itu saja Pak, dan rekan-rekan guru. Mungkin itu lebih jelasnya, kurang lebihnya sedang kita bisa berdiskusi, silakan bisa dipertanyakan. Kami dengan senang hati mungkin bisa menerima evaluasi yang akan diberikan oleh rekan-rekan atau pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Pak Iik. Kepada Pak Iik disilahkan. Mohon maaf Pak Saifal, Pak Iik dan kelompoknya Pak Sidik karena waktunya tidak cukup, mungkin dicukupkan saja. Mohon maaf sekali lagi. Ya, mohon maaf. Siap. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuk ketidakcukupan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meni atong Bapak Saifal mesti beureunkeun ku Bapak Sio teh atong. Minum Pak Ibrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi terakhir dari kelompok Pak Saifal, Pak Sidik dan Pak Iik. Mohon maaf saya potong kaitan dengan presentasinya. Ya, tadi sudah dikuatkan oleh Pak Sidik kaitan dengan penjelasan yang sangat gamblang sekali ya Bapak Ibu. Perlu dipahami Bapak Ibu semua kaitan dengan guru yang piawai secara pedagogis ya Bapak Ibu, atau mendidik atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan dengan efektif menyampaikan tugas gerak kepada peserta didiknya. Mengapa? Sebab biasanya mereka akan dengan mudah mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi ketika guru yang piawai mendidik atau menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, efektif ketika menyampaikan tugas gerak kepada peserta didiknya, biasanya mereka akan dengan mudah mendapatkan perhatian peserta didik, Bapak Ibu. Beda halnya kebalikannya, Bapak Ibu. Ya, mereka akan kesulitan. Ini sangat penting karena apa? Sehebat apapun Bapak Ibu berkomunikasi, ya Bapak Ibu, secanggih apapun konten yang Bapak Ibu buat, ya Bapak Ibu, yang hendak disampaikan, tetapi jika mendapatkan perhatian dari peserta didik itu kurang, maka itu semua tidak akan banyak berarti untuk peserta didik. Jadi tetap acuan kita adalah perhatian dari peserta didik. Meskipun konten kita bagus ya Bapak Ibu dibuat ya, modul ajar kita bagus, tapi perhatian peserta didik ketika kita menyampaikan materi ya memang itu adalah hal yang memang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Perlu betul-betul kita perhatikan sehingga peserta didik ketika memang perhatiannya ke kita efektif atau baik ya, secara kontinu mereka melihat, memperhatikan, maka tujuan pelajaran pun akan tersampaikan dengan baik. Yaitu dengan cara apa tadi? Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur ya Bapak Ibu, menetapkan tanda atau prosedur. Apa yang disebut dengan tanda? Mohon maaf. Tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non verbal yang disampaikan tadi oleh Pak Sidik. Komunikasi verbal itu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan atau tulisan ya Bapak Ibu. Sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi yang dilakukan selain menggunakan lisan. Bapak Ibu mungkin memahami kaitan dengan hal itu. Contohnya isyarat ya, gerak tubuh, ya, mimik wajah pun ketika kita sedang berbicara diperhatikan, intonasi ya. Bapak Ibu ketika berbicara perlu diperhatikan. Gaya bahasa pun yang biasanya mungkin guru olahraga ya Pak Saifal, Pak Sidik biasa nama orang mah gohal lah bahasa nama guru olahraga, sentak sengor ya, memang itu pun harus diperhatikan oleh kita ya Bapak Ibu. Nah, itu contohnya komunikasi verbal, yaitu ketika kita menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai ya. Nah, itu adalah
contoh komunikasi verbal ya, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari komunikasi tersebut yaitu mereka harus ya berarti sesuai dengan arahan kita, diam atau memberikan perhatian ketika tanda itu disampaikan pada mereka. Selanjutnya mengatasi faktor lingkungan pembelajaran ya, mengatasi faktor lingkungan pembelajaran mungkin beberapa di sekolah dasar ya Bapak Ibu, mungkin Pak Ibrahim juga mengalami, yang Pak Anggia yang di sekolah dasar mengalami ketika memang dihadapkan alat yang baru, khususnya anak kelas 1, alat yang baru nih, baru turun, baru kita beli. Kadang anak tersebut perhatiannya teralihkan kepada alat tersebut dibandingkan dengan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini tugas kita apa? Tugas kita ketika perhatiannya teralihkan kepada lingkungannya, lingkungan yang ada di sekitarnya, tugas kita apa? Alat tersebut gunakan sebagai metode pembelajaran yang dilakukan. Contohkan misalkan ada bola kasti yang memang dari TK-nya, dari tingkatan TK-nya baru mereka lihat, bola voli yang baru mereka lihat. Nah, pakai itu untuk kegiatan pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, tadi yang dikatakan oleh Pak Sidik kaitan dengan memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya memang beberapa guru merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, kadang ya sering mengeluhkan peserta didiknya tidak memperhatikan. Ada yang memang komunikasinya bagus, public speakingnya bagus, tapi memang peserta didik tidak memperhatikan pembelajaran yang dia disampaikan. Hal ini biasa disebabkan oleh aspek yang terkait dengan pengelolaan kelas ya. Maksudnya pengelolaan kelas adalah membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi ketika memang Bapak Ibu menyampaikan satu materi ya. Materi apalagi yang sifatnya panjang, mungkin pernah di situasi lingkungan SMA yang lapangannya luas ya Bapak Ibu, yang lapangan luas. Ketika Bapak Ibu menyampaikan materi itu, anak disuruh menjauh dari kita, misalkan berdiskusi. Kita memberikan instruksi ya Bapak Ibu, kita memberikan instruksi atau memberikan materi. Ya kadang tidak terdengar secara jelas oleh mereka. Nah, itu pun perlu Bapak Ibu perhatikan. Ketika memang di materi-materi yang panjang ya jangan sampai Bapak Ibu meminta perhatian mereka di area luas. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan materi yang sempit, ya mungkin boleh Bapak Ibu mempraktekkan siswa atau menyuruh siswa beralih ke lingkungan yang luas seperti itu, supaya tujuannya apa? Ketika dipersempit lingkungannya dan kita menjelaskan terdengar oleh mereka, dan juga melihat kaitan dengan tugas gerak yang akan mereka lakukan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Tadi sudah gamblang sekali disampaikan oleh Bapak Ibu semua kaitan dengan pengaturan waktu yang efisien dan efektif. Beda contoh misalkan saya kaitkan, mohon maaf ya Bapak Ibu, kaitkan dengan SD karena mudah ya Bapak Ibu untuk saya sendiri mencontohkan ketika dihadapkan dengan sekolah SD, Bapak Ibu kaitan dengan waktu yang efektif. Contoh misalkan kelas 1 dan kelas 6 ya, daya tahannya beda Bapak Ibu. Kelas 1 dan kelas 6 beda daya tahannya. SD dan SMP beda daya tahannya. Kita harus bisa mengelola waktu Bapak Ibu. Mungkin bisa saja di siswa SD mah kelas 1 diberikan waktu 25 menit sudah capek ya Bapak. Untuk SMA, misalkan tingkatan SMA 45 menit atau misalkan sampai 1 jam mereka masih mampu, dan mereka pun bisa berpura-pura Bapak Ibu. Kalau untuk udah SMA biasanya mereka sudah bisa berpura-pura menyenangkan gurunya. Meskipun sudah capek, tidak Pak, tidak Bu, saya tidak capek. Nah, itu adalah pengelolaan waktu contoh. Itu saja mungkin Bapak Ibu penguatan dari saya. Mohon maaf waktunya memang sekali lagi terulang lagi, memang penguatannya harus betul-betul karena memang ini adalah materi yang akan disampaikan kembali di nanti tatap muka Bapak Ibu di tanggal 13 ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin penguatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dikembalikan ke moderator. Baik Pak. Pak Yusuf namanya.
Mangga Pak Anggi. Oh, terima kasih untuk Pak Fasil. Tutup wae Pak. Tutup wae Pak Yusuf. Oh, alhamdulillah Zoom hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Fasil atas materi yang dipaparkan, sangat memberi pemahaman baru untuk kami, khususnya guru PJOK. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini akan dipimpin doa oleh Pak Yusuf agar lebih. Sekaligus Pak Yusuf tadi yang Pak itu ya. Iya. Ya. Silakan. Siap. Ya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah untuk tatap maya ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, khususnya untuk kita guru olahraga umumnya, untuk kita dengan anak-anak kita. Dalam berdoa ini tidak lupa kita mendoakan anaknya Pak Dian dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan apa yang menimpa beliau untuk orang tuanya diberi kesabaran dan untuk anaknya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. Ya, amin. Terima kasih. Pak Fasil, mohon maaf untuk tatap maya hari ini saya sendiri tidak maksimal. Biasanya pulang Jumatan tengah goleran. Ya. Seperti itu. Silahkan Pak Anggi ditutup. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang tadi kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ditutup, kita biasa foto-foto dulu untuk kebutuhan administrasi konten. Kebutuhan gaya hari kolotnya sok aya gaya nu alus. Gaya, nah kita mengikuti Pak Eden. Mangga Pak Eden dipimpin. Sampai jumpa di tatap. Cocok. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Ini ada sisa 5 orang lagi yang belum buka kamera. Baik, buka baik. Bisa mali jajab ka Cianjur. Udah buka Bu Silmi. Bu Silmi kemana wae teh? Naon aku foto ya. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu, sebentar. Karena laptopnya saya baru, siapa yang bisa foto gitu di laptopnya, mangga yang terlihat semua, karena di sini pengaturannya saya belum atur kaitan dengan itu. Ada 5 orang lagi memang belum muncul meskipun sudah dibuka kameranya di sini. Siapa mungkin ada yang Budini tak kayaknya mah. Budini sok abdi tadi foto ya. Ayo Budini foto. Setiasa sadayana. Sama nggak bisa semua sih juga, ada 5 orang nggak kuat. Pak Yusuf atau Pak Yusuf. Kemana ya Can muncul 5 orang deui? Ya. Abdi mah tos sadayana ieu. Digana bobo, Pak. Dunuh. Udah siap, udah selesai. Bisa saya pengaturannya udah dibuka lagi. Mohon maaf. Siap, ya boleh bergaya silakan. 1, 2, 3. Oke. Baik. Ibrahim, satu lagi Ya, gayanya aja. satu lagi, mangga gayanya mau seperti apa? Kieu, tah pas Budini tuh Budini. Gini. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini. Mohon maaf bila penyampaian materi saya ada memang kata-kata yang kurang berkenan, yang membuat tidak enak Bapak Ibu kaitan dengan penyampaian materi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Nuhun sarayana Bapak sih. Izin nih. Intan Mingon tah. Budini nyanak Galeno nya ti Ciamis tah. Izin kami.